warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Bayaki. Nah, kali ini gue mau reviewnya sendirian. Review film terbaru, judulnya Yang Tak Tergantikan. Ceritanya itu tentang seorang ibu yang diperankan oleh Lulu Tobing, Ibu Aryati, punya 3 orang anak. Jadi keluarga kecil ini baru mengalami sebuah perpisahan ya. Orang tuanya berpisah. Aryati berpisah dengan suaminya, lalu berjuang untuk menghidupi 3 orang anaknya. Kalau gue suka film ini karena film ini tuh waktunya tepat. Menurut gue waktu pandemi seperti ini kita butuh film-film yang ringan, film-film yang bisa kita tonton heartwarming gitu ya. Jadi kita nontonnya nyaman, tenang, dan feel-nya juga enak setelah nonton. Temanya tuh slice of life, jadi emang tepat banget lah buat situasi pandemi seperti ini. Dan juga dibawakannya dengan enak oleh pemain-pemain yang aktingnya bagus, mulai dari Lulu Tobing, keibuannya gitu ya. Gue ngerasa banget di sini cara memerankannya dia itu kerasa banget. Jadi ibunya yang sebelumnya tuh di Dua Garis Biru, gue lihat juga dia aktingnya bagus banget. Dewa Dayana ya, Samin Najib sama Maisa Kana bisa memainkan perannya dengan baik. Jadi kita merasa Dewa Dayana yang menjadi kakak, orang yang bertanggung jawab gitu sebagai kakak di sini. Selain itu karakternya juga solid ya, semuanya punya karakternya dan porsinya masing-masing di cerita yang emang solid ini gitu. Jadi karakter ibunya yang kuat gitu di tengah situasi yang sebenarnya dia juga punya masalah gitu, dia juga tertekan dengan masalahnya. Terus Bayu yang punya masalah sendiri tapi memendam juga, bahkan sampai melakukan hal-hal yang membuat masalah baru gitu. Terus si Tika ini anak yang baru gede gitu, ABG, kesannya nggak punya bakat gitu ya, nggak berprestasi, tapi di situ malah dia yang cair gitu ya suasananya, yang suka bercanda gitu. Terus juga si Kinanti yang dewasa gitu dibandingkan kakaknya si Tika, dan juga pintar berprestasi, jadi contoh lah yang baik di keluarga ini gitu. Si gambarnya menurut gue sangat rapi dan bagus banget sih. Gambar di rumah tuh gelap karena rumah ini tuh ada masalah gitu kesannya. Gue mendapatkan kesan seperti itu. Terus kayak foreground, background, terus ada layer-layer gitu, ada masalah-masalah di tiap karakternya masing-masing ini gitu. Terus adegan meja makan itu terasa apa ya, hangat, walaupun mungkin terasa gelap ya di situ. Terus ada lampu di situ yang menerangi sedikit tentang mereka gitu. Terus juga skenarionya menurut gue, skenario di sini tuh tiap adegan tuh hal-hal kecil banget loh diperhatikan. Kayak misalnya adegan-adegan yang ngomongin soal prestasi gitu, atau adegan ngomongin soal di meja makan, walaupun mungkin sebagian orang kali ya, jadi kita menonton ini kayak oh ya udah sambil lalu aja gitu, karena mungkin nggak ada masalah yang bener-bener gede banget gitu dramatisnya, tapi pelan-pelan. Terus kayak kehidupan sehari-hari banget lah, slice of life banget gitu. Gue sih feelingnya setelah nonton tuh jadi apa ya, bersyukur lah ya punya keluarga gitu, buat teman-teman yang punya masalah-masalah yang lain gitu. Kita sama-sama berjuang untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Oh iya, ada karakternya si Babe Ucup. BO ini buat gue lucu sih, lucu banget gitu. Lucu dalam arti kayak dia ini karakter yang screen time-nya sedikit tapi berpengaruh, dan kayak actingnya juga enak. BU, Babe Ucup, masalah kakaknya. Ini masalah kakaknya itu masalah soal narkoba, yang sebenarnya itu nggak ada apa ya, nggak ada planting soal itu gitu. Cuma ibunya nemuin bong gitu yang dia ternyata pakai itu karena dia stres juga, dia butuh relief gitu ya, karena dia nggak punya pacar atau nggak punya orang lain untuk bercerita kali ya. Hal yang mengganggu aja, kenapa narkoba ya, kenapa nggak yang ya udah dia menghilang gitu misalnya dari rumahnya beberapa hari untuk menenangkan diri, nggak ada kabar, atau masalah lain lah. Adegan yang paling gue inget tuh adegan kipas angin. Ada adegan kipas angin tuh itu sederhana banget gitu, kayak ibunya pulang ke rumah capean, ada masalah gitu, tabrakan, paginya nggak bisa bangun, terus kakaknya bangunin adiknya gitu, jangan berisik ya. Terus kayak mereka ngobrol di meja makan, diperhatikan ternyata sama anak-anaknya itu. Anak-anaknya pergi sekolah, terus kayak si Bayu ini memperhatikan gitu sebagai kakak tertua, anak laki-laki satu-satunya. Terus ada kipas angin di situ. Kipas angin ini ternyata hal yang penting gitu loh. Gue inget lagi tuh adegan ketika ibunya itu berbicara 1 lawan 1 gitu ya, 1 sama si Bayu. Tingnya Lulu Tobing bagus banget gitu, meyakinkan banget gitu sebagai ibu yang dia harus mengingatkan anaknya. Terus Dewa Dayana juga anak yang gue tuh mau cerita ke siapa kalau ada masalah gitu, kesannya gitu ya gue dapet. Terus ketika adegan itu ngomong berdua, terus ada masalah satu sama lain, ibunya tuh berusaha tegar, tapi setelah anaknya masuk kamar, terus di frame itu nggak ada anaknya, dia sendirian, dia nangis juga. Wajar banget gitu, gue ngerasa ibunya ini ya sama kayak si Bayu, yang dia kalau mau cerita ya ke siapa ya gitu. Sementara gue tuh harus kuat, gue harus jadi contoh yang baik buat keluarga ini, gue harus struggling, gue harus
bener-bener bisa gitu melewati masalah-masalah ini gitu. Kalau buat skor ya langsung ke skor. Jadi 8 dari 10 sih buat gue. Jadi semoga film-filmnya yang nanti ada di Disney atau film-film keluarga lainnya itu bisa standarnya sama atau lebih bagus lah gitu secara cerita dan acting dan semuanya. Pengen tulis di kolom komentar boleh banget, silakan saja, atau ada penilaian atau sesuatu yang berbeda dari apa yang gue bilang, boleh banget ditulis. Kita diskusin bareng-bareng, subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian yang emang belum nonton atau udah nonton, biar kita sama-sama ngobrol bareng. Oh iya, ada diskusi bisa dilanjutkan, nanti kita ada Discord yang baru kita bikin, Sincrip. Jadi bisa join kalau yang mau join, kita ngobrol-ngobrol bareng lagi di sana kalau emang belum puas ya di sini. Gitu aja. Dadah.